Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur untuk berkat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kuasa-Mu, kekuatan-Mu yang memampukan kami. Bukan karena hebat kami, tapi semua karena kemurahan-Mu. Kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Titus pasal 1 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudara yang dikasih Tuhan, Pulau Kreta yang tertulis dalam Alkitab, khususnya dalam ayat ini, terletak di wilayah negara Yunani. Pulau Kreta merupakan salah satu pulau yang luasnya cukup besar di wilayah Yunani. Pada saat ini ada begitu banyak peninggalan gereja bersejarah di Kreta dan peninggalan gedung atau bangunan bersejarah yang khususnya terkait dengan gereja merupakan peninggalan terbanyak di Yunani. Di Pulau Kreta ini ada bangunan bersejarah gereja Bizantium dan ada juga bangunan bersejarah berupa basilika. Misalnya Basilika Saint Titus di Gortin. Semua peninggalan bersejarah yang terkait dengan gereja dan kekristenan di wilayah Pulau Kreta menunjukkan jejak-jejak iman di sana. Dan kita melihat di sini saudara, khusus di dalam Titus 1 ayat 16, ada sebuah teguran yang keras atau peringatan yang sungguh-sungguh tentang orang-orang yang kelihatannya mengaku mengenal Tuhan, tapi mereka sebenarnya para penyangkal Tuhan. Tertulis dalam ayat ini, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Kalau berbicara tentang menyangkal Tuhan, yang terpikirkan oleh kita adalah menyangkali Tuhan dengan perkataan mulut kita. Kita tidak mengakui Dia sebagai Tuhan kita. Contohnya seperti Petrus, ketika dia ditanyai apakah engkau salah satu muridnya, dia menyangkal, dia mengaku tidak mengenal Tuhan Yesus sama sekali. Bahkan penyangkalan Petrus berlangsung sebanyak 3 kali. Itu memang adalah bentuk penyangkalan. Tapi penyangkalan dalam bentuk yang lain dinyatakan dalam ayat ini, yaitu menyangkali Tuhan dengan perbuatan. Perbuatan yang bagaimana saudara? Perbuatan yang berlawanan dengan kehendak firman Tuhan. Disebutkan di sini, mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Mungkin kita sudah lama ikut Tuhan. Kita mengaku sebagai orang percaya. Di KTP kita tertulis agama Kristen atau agama Katolik. Agama di mana menunjukkan iman percaya kita kepada Kristus. Tapi bagaimana perbuatan-perbuatan kita? Apakah keseharian kita menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah? Apakah kegiatan, tindakan kita, keputusan, perbuatan kita sehari-hari menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan sorga, sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai murid-muridnya, atau sebaliknya kehidupan kita sehari-hari menunjukkan hal yang bertentangan. Di sini saudara kita mengenal satu bentuk penyangkalan kepada Tuhan, bahwa penyangkalan itu bukan hanya lewat perkataan saja, tapi penyangkalan terhadap Tuhan
bisa dalam bentuk perbuatan kita sehari-hari. Setiap perbuatan kita yang kita lakukan yang berlawanan dengan firman Tuhan, yang bertentangan dengan kehendak-Nya, merupakan penyangkalan kita akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu di antara kita semua tidak ada yang mau menyangkali Tuhan Yesus. Kita semua ingin menjadi murid-murid Kristus, menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihinya dan tidak menyangkali Dia. Tapi mari introspeksi diri kita. Sudahkah kita hidup menuruti kehendak-Nya? Ataukah kita hidup ugal-ugalan, hidup menuruti kehendak diri kita sendiri? Kita tidak mengikuti kehendak firman Tuhan. Kita memberontak dan lebih menuruti hawa nafsu kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyangkali Tuhan, baik lewat perkataan maupun perbuatan kita. Akuilah Dia dalam segala laku kita, sehingga kita sungguh-sungguh mencirikan sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa oleh firman-Mu yang kami dengar saat ini, yang kembali menegur, mengingatkan kami semua, agar kami tidak menyangkali Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kami. Kami sadari bahwa setiap perkataan maupun perbuatan kami bisa menjadi bentuk penyangkalan kami akan diri-Mu Tuhan. Karena itu kami sadari dan kami mau berubah saat ini, supaya kehidupan kami, perkataan kami, perbuatan kami, semuanya merupakan bentuk pengakuan akan Engkau Tuhan, bukan bentuk penyangkalan. Jamah hati kami, pimpin hidup kami Tuhan, sehingga selalu ada di dalam kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupilah kami dengan kuat kuasa-Mu, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan, kuasa pertolongan, kesembuhan, mujizat-Mu yang ajaib terjadi atas kami semua. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.